Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antunna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia ya mengikuti kajian rutin kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini kita diberikan oleh Allah di dalamnya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal untuk beramal agar kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dalam keadaan bahagia. Itu yang kita idam-idamkan, itu yang kita cita-citakan ya, sebagaimana sering barangkali kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan, ya, kebaikan di dunia ya, dan begitu juga Engkau berikan kami kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami ya dari siksaan api neraka. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang pada pekan lalu sudah kita membahas tentang ini masih berseri ya, terkait dengan hasanul khuluq, yaitu akhlak yang baik ya. Hasanul khuluq yaitu akhlak yang baik. Ini sudah kita bahas ya pada pekan yang lalu, namun belum tuntas memang, masih ada saya kira beberapa hal lagi ya, sehingga kita masuk ke poin berikutnya begitu. Nah, husnul khuluq atau akhlak yang baik ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yaitu orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Jadi ada ada simetrisitas gitu. Simetrisitas itu artinya ada hal yang berbanding lurus. Ketika keimanan seorang itu baik ya, maka akhlaknya pun begitu. Atau sebaliknya, ketika akhlak dia baik ya, semakin sempurna keimanannya. Dan memang akhlak ini nggak akan tercapai ya pada puncak kesempurnaan itu kecuali dengan ilmu pula. Kan begitu. Jadi ilmu ya akan melahirkan keimanan, kan begitu. Jadi seseorang ya ketika dia memiliki akhlak yang baik, dan kita tahu para ulama kita mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu adalah sebelum ilmu. Imam Bukhari juga mengatakan ya, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ini akan berbuah kepada akhlak yang baik sesungguhnya, kan begitu. Nah, ketika seorang itu berakhlak baik ya, maka ketika itu imannya akan semakin naik, semakin sempurna. Berarti orang yang tak punya adab baik, akhlak yang tak baik, maka bisa kita katakan berarti imannya lemah. Gitu. Ketika iman yang tinggi, iman yang kuat,
maka pada titik itu juga akhlaknya menjadi baik. Nah, gitu aja. Jadi ini salah satu indikator keimanan seseorang juga. Apa ya, semacam termometernya gitu kira-kira ya, tegangannya gitu. Rendah atau tinggi atau sedang gitu. Tergantung daripada akhlak itu. Karena memang seseorang yang memiliki keimanan yang kuat itu biasanya memang berbanding lurus dengan akhlaknya gitu. Dan sebaliknya juga ketika akhlaknya baik, itu biasanya memang imannya juga bagus begitu ya. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tidak ada yang lebih berat sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di timbangan amal kelak pada hari kiamat dari bagusnya akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin, timbangan amalan seorang mukmin di hari kiamat dari akhlak yang baik. Tentu akhlak yang baik, lagi-lagi saya katakan, akan berbanding lurus dengan keimanannya, akan berbanding lurus dengan ketakwaannya kepada Allah gitu. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas itu memang harus seiring, seirama, sejalan gitu. Ada orang nggak sholat gitu, tapi dia mengklaim dirinya adalah orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik kepada manusia. Ini keliru gitu. Ketika Anda tidak menjalankan perintah Allah, maka ketika itu akhlak Anda tak baik gitu. Jadi jangan dianggap akhlaknya dengan manusia saja, tidak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada manusia, kepada hewan-hewan dan lingkungan sekitar. Jadi jangan dianggap hanya satu sisi gitu. Jadi akhlak di sini memang paripurna, lengkap ya, dari semua sisi dan dari semua jihad ya, begitu. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja dia dianggap dia adalah orang yang suka mengunjungi orang yang sakit, ya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Tapi dia tidak sholat umpamanya, dia pakai jimat umpamanya. Ini nggak benar gitu. Ya, nggak benar dalam pengertian bahwa jadi tidak hanya akhlak kita dengan manusia. Yang kita utamakan adalah bagaimana kita bersikap di hadapan Allah dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu sesungguhnya ini akan berdampak baik dan dampaknya kemana-mana gitu. Ya, dampak akhlak yang baik itu entah kemana-mana. Maksudnya dampak yang baik ya, bukan dampak yang buruk. Intinya ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang setia ya, yang masih setia, yang masih istiqamah, yang sabar dia, yang nggak berpindah channel, begitu ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ya kebahagiaan, ya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla akhlak yang baik untuk kita bisa meraih al-hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu sebagai bentuk apa kita ya, murajaah lah begitu ya. Taib, kita akan lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan sekelumit ya, sedikit begitu terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani ya. Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, Al-Imam At-Tabarani memiliki mu'jam ya, ada mu'jamul kabir, ada mu'jamul saghir, ada mu'jamul awsat begitu. Al-Imam rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lihat ini bahwa pada pertemuan yang lalu kita katakan kita sedikit mengulang ya, sedikit cuplikan yang paling akhir itu, wa ja'ala ahsanan nasi khuluqan ya min ahabbi ibadillahi ilaihi. Dan Islam menjadikan ya manusia yang paling bagus akhlaknya itu termasuk hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai. Yashhadu lidzalika haditsu Usamatu, yashhadu lidzalika haditsu Usamah bin Syuraik. Hal itu bisa dilihat dari hadis ya Usamah bin Syuraik. Qal, ia mengatakan. Apa kata Usamah bin Syuraik? Beliau meriwayatkan ya sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama Nabi adalah sebuah keutamaan yang besar. Ya. Jadi tidak semua orang bisa duduk di majelis Nabi kan begitu. Apalagi kan yang namanya zaman sahabat sudah selesai, sudah berakhir semenjak dulu kan begitu. Ini para sahabat adalah orang-orang pilihan. Ya, keutamaan bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan yang sangat besar.
Jadi kata Usamah ibn Syuraik ini, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usina at-tayru. Seolah-olah ada di kepala kami itu burung gitu. Ini menunjukkan sebuah apa ya? Sebuah gambaran begitu tenangnya para sahabat, begitu rapinya para sahabat, begitu begitu sangat tertibnya para sahabat radhiyallahu taala anhum waradhahum jami'an di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak seperti majelis kita hari ini gitu. Kita ceramah di depan, di belakang juga ceramah, ada ceramah tandingan lagi. Ya macam di kedai apa, macam di pajak gitu, macam di pasar gitu. Sana bicara, sini bicara gitu. Subhanallah. Ini para sahabat ini bukan hanya diam, seolah-olah ada burung di atas kepala gitu. Menunjukkan apa? Burung nggak akan dia hinggap kecuali di tunggul gitu kan. Tunggul itu bekas kayu yang dipotong gitu kan. Tanpa gerak dia. Tak ada gerak sedikit pun gitu. Maka burung mau di situ. Coba goyang-goyang tunggulnya gitu. Nggak mau dia. Gitu. Ini kiasannya sangat dalam. Ya, dalam sekali ini ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ma yatakallamu minna mutakallimun, tidak ada yang bicara ya dari kami salah seorang pun. Dia menunduk semua ya, mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibja'ahu nasun faqalu, tiba-tiba datang manusia. Jadi ada sekelompok orang datang, tadi kan mereka duduk-duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang datang. Faqalu, lalu mereka mengatakan, datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala. Ya, siapa yang paling Allah cintai dari hamba-hambanya? Ya, siapa ahabbu ibadillah? Siapa yang paling Allah cintai ya dari hamba-hambanya? Begitu. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuhum akhlaqan. Siapa di antara mereka yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, jadilah Anda orang yang memiliki akhlak yang baik. Ketika akhlak Anda baik, maka ketika itu Allah SWT menjadikan Anda adalah orang yang paling dicintainya. Ketika Anda orang yang buruk, tidak berakhlak baik, maka ketika itu Anda jauh dari Allah SWT. Maka sesederhana itu sesungguhnya ukuran cinta Allah kepada hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka jangan tanya apa yang akan Allah berikan kepadanya. Jangan tanya. Semua kebaikan akan Allah berikan, mudahkan semua perkaranya. Allah kumpulkan semua permasalahannya. Ya, diurai semua oleh Allah permasalahannya begitu. Dikumpulkan kepadanya semua jalan-jalan kebaikan, diurai semua masalahnya. Ya, yang jauh, perkara-perkara yang jauh Allah dekatkan kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan ditanya lagi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya ini. Ya, tapi kan untuk meraih cinta Allah ini enggak juga mudah gitu kan. Tapi juga bukan mustahil gitu. Bisa diraih, bisa. Ya, ketika kita memang benar-benar menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini saya katakan tadi bukan hanya akhlak ke manusia ya. Jadi Anda bagaimana beribadah dengan baik kepada Allah. Ikhlas, mengikuti sunnah Nabi SAW, memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, begitu juga dengan manusia, dengan hewan-hewan dan lingkungan sekitar ini. Jadi jangan dianggap yang penting baik sama orang itu tetangga aja. Enggak gitu. Enggak hanya sebatas itu gitu loh ya. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya ya. Wa rijaluhu rijalus sahih, dan kata beliau perawinya inilah perawi-perawi yang sahih ya. Wala gharwa an yakuna ahsanun nasi khuluqan ahabbahum ilallahi ta'ala. Dan tidaklah mengherankan bahwa manusia yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling Allah cintai. Ini kata Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi ini bukan perkara yang mengherankan kalau ada manusia yang paling baik akhlaknya, dialah yang paling Allah cintai. Itu bukan mengherankan. Ya. Kenapa? Dzalika anna husnal khuluqi fi syari'atil Islam syai'un 'azimun. Karena memang ya, baiknya akhlak itu di dalam syariat Islam syai'un 'azimun, itu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Ya.
Mengapa begitu nanti? Ya, nanti akan kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Dzalika anna ahsanal khuluq anna husnal khuluqi fi syari'atil Islam syai'un 'azim. Hal demikian itu karena memang bagusnya akhlak itu dalam syariat Islam adalah syai'un 'azim, sesuatu yang agung. Tadi dikatakan bahwa enggaklah menakjubkan, enggaklah mengherankan bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu, manusia yang memiliki akhlak yang baik itu adalah ahabbahum ilallah, adalah mereka-mereka yang paling Allah cintai mereka ini. Mengapa? Karena ternyata perkara baik akhlak itu, ternyata perkara husnul khuluq atau akhlak yang baik itu di dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Syai'un 'azim, sesuatu yang sangat agung. Innahu la athqalu ma yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati kama ra'ayna. Sesungguhnya akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang paling berat yang diletakkan di timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Kama ra'ayna, sebagaimana yang telah kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW tadi. Begitu ya. Wa innahu la ya'dilu sholata was-siyama. Sesungguhnya itu menyamai salat dan puasa. Ruknail Islam al-kabiraini kama qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Ya. Sesungguhnya itu menyamai salat dan puasa, dua rukun Islam yang besar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, telah tetapkan di dalam perkataannya. Jadi ini luar biasa tentang tentang husnul khuluq ini. Dia bisa menyamai salat dan puasa, dua rukun Islam yang sangat besar. Begitu ya. Kita lihat. La yudha'u, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ya di sini oleh Al-Imam At-Tirmidzi wal Bazzar, ya. Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Bazzar. La yudha'u fil mizani athqalu min husnul khuluq. Tidak ada yang diletakkan di timbangan pada hari kiamat, timbangan amal ya, timbangan amalan, athqalu min husnul khuluq, yang lebih berat daripada husnul khuluq, dari akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang ditimbang kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ya. Wa inna husnal khuluqi la yablughu bi sahibihi darajatas shaim, darajatas shaumi was salati. Dan sesungguhnya akhlak yang baik itu akan menyamai ya, pelakunya atau yang empunya itu akan menyamai derajat orang yang berpuasa, derajat puasa dan salat. Iya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaim. Sesungguhnya seorang hamba akan mendapati dengan akhlaknya yang baik itu derajat orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwa ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para hadirin wa hadirat penonton yang berbahagia, menunjukkan bahwa akan tingginya nilai daripada akhlak yang baik itu. Jadi Pak Ustadz dikatakan tadi bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu orang yang paling Allah cintai, betul. Dan dia akan menyamai derajat puasa dan sholat, dua rukun Islam. Maksudnya begini, ada orang yang sholat, puasa, tapi akhlaknya kurang baik, gitu. Ada orang yang akhlaknya baik, puasa juga dia, tentu ini akan lebih mulia, gitu. Dia akan lebih mulia. Atau kita katakan dia memiliki sholat-sholat yang lain, ya, di luar kewajiban, gitu. Atau puasa-puasa sunnah, atau sholat-sholat sunnah. Contoh, dua-dua tentu melakukan sholat fardu, ya, dua-dua. Tapi satu ini, ya, sholat fardunya rajin, ya, puasanya fardu tentu rajin juga, dan ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Jadi sholat sunnahnya dihidupkan, puasa sunnahnya dihidupkan, tapi akhlaknya kurang baik. Ada orang, ya, puasanya wajib, kewajibannya selesai, sholatnya yang wajib selesai, tapi yang sunnah-sunnahnya kurang. Tapi akhlaknya baik.
ya, kepada manusia. Tentu ini kan ibadah ini kan bentuk akhlak dia kepada Allah kan begitu, sikap dia kepada Allah, ya. Dan kepada manusia dia baik gitu, suka membantu, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah orang yang paling mulia ketimbang ini tadi, walaupun dia menghidupkan amalan-amalan sunnah. Nah, demikian ya. Jangan dianggap bahwa ini husnul khuluq aja tapi nggak sholat, nggak puasa. Enggak, yang nggak berbahaya. Orang nggak sholat fardu itu bisa kafir loh dia. Apa gunanya akhlak yang baik kalau nggak sholat? Nah gitu, kalau nggak sholat fardu gitu. Kenapa? Sholat fardu itu dosa besar kalau ditinggalkan. Dan kalau kita melihat pendapat para ulama bisa kafir loh dia ini orang nggak sholat ini. Ya, ini berbahaya begitu. Jadi jangan dimaknai bahwa yang penting cukup akhlak yang baik saja Pak Ustadz. Sehingga ada orang kan wanita nggak mau berjilbab, tapi saya baik sama orang, akhlak saya baik. Ketimbang dia berjilbab tapi nggak baik gitu. Ini sebenarnya adalah dua-duanya keliru gitu ya. Anda nggak berjilbab pakai jilbab, nah tinggal itu dipoles gitu kan. Anda yang berjilbab perbaiki akhlak. Ah kan begitu. Jangan dianggap oh Pak Ustadz sama aja. Orang berjilbab juga nggak baik. Jangan. Ini kadang-kadang orang seperti itu kan memaknainya. Ya. Untuk apa sholat tetap juga gibah dia? Enggak, Anda sholat, ya. Sholat jangan gibah. Yang sudah sholat tinggalkan gibah. Kan gitu. Jangan apa ya. Orang kadang-kadang memang dasar nggak mau ibadah itu. Jadi cari alasan. Gitu. Maka ada istilah orang. Kalau memang tidak mau, ya 1000 alasan. Ya, kalau mau 1000 jalan, itu kira-kira. Jadi kalau kita mau, memang kalau tidak mau, ada aja alasannya gitu. 1000 alasan bisa dibuat. Tapi kalau memang sudah ada kemauan, ya, maka 1000 jalan bisa dicari. Kan banyak jalan menuju Makkah, banyak jalan menuju Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Bisa lewat udara, bisa lewat darat, gitu kan? Bisa lewat Bisa lewat laut dan seterusnya, ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi menunjukkan bahwa luar biasanya akhlak yang baik itu di dalam Islam. Ya. Jadi mahal sekali bobotnya itu, besar sekali bobotnya itu. Makanya ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bagi kita yang sudah diberikan oleh Allah taufiknya, diberikan oleh Allah ridhonya, diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, hendaklah diiringi juga dengan akhlak yang baik kepada manusia. Ya, diiringi dengan akhlak sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ikhwati fillah. Wa min huna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu ahamiyata husnil khuluqi lis-sahabatil kiram. Wa min huna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu ahamiyata husnil khuluqi lis-sahabatil kiram. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu. Ya, yu'akkidu itu artinya adalah menguatkan, menegaskan ahamiyata husnil khuluq, akan pentingnya akhlak yang baik itu. Lis-sahabatil kiram, kepada para sahabat yang mulia. Wa yahudduhum ala tajammuli bihi, wa yahudduhum ala tajammuli bihi, dan ya yahudduhum itu artinya adalah memotivasi mereka para sahabat ala tajammuli bihi, untuk berhias diri dengan akhlak tersebut. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu, menegaskan akan pentingnya husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Lis sahabah, terhadap sahabat. Wa yahudduhum ala tajammuli bihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk selalu berhias diri, ya, memperindah diri dengan akhlak yang baik itu. Wa yuhabbibuhu ila nufusihim bi asalib syatta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan rasa cinta, ya, rasa cinta kepada akhlak yang baik itu kepada jiwa-jiwa para sahabat. Bi'asali basyatta, dengan metode-metode yang sangat banyak. Min qawlihi wa fi'lihi, dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi Nabi SAW adalah suri tauladan yang sangat sempurna dan mulia. Itu yang mesti kita ikuti. Jadi Nabi SAW telah memperlihatkan, telah mempertontonkan kepada para sahabat bagaimana sesungguhnya husnul khuluq itu.
Ya, baik dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam maupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Idrakan minhu li atharihi al-kabir fi tahdhib at-taba'i. Idrakan minhu li atharihi al-kabiri fi tahdhib at-taba'i. Idrakan minhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham benar tentang pengaruh yang besar fi tahdhib at-taba', fi tahdhib at-taba'i. Karena Nabi SAW paham benar bahwa apa namanya ini akhlak yang baik itu memiliki pengaruh yang besar di dalam mensucikan tabiat. Ya, wa tazkiyatun nufus, dan mensucikan jiwa. Tahdhibit taba', membersihkan perangai-perangai yang buruk begitu kan. Wa tazkiyatin nufus, dan mensucikan diri. Wa tajmi'il khalaiq, dan juga memperindah manusia, memperindah akhlak dari manusia tersebut. Min dzalika qauluhu li Abi Dzarrin, dan hal itu pun bisa kita lihat dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar terhadap pentingnya berakhlak baik ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskannya kepada para sahabat, memotivasi mereka, ya, dan beliau langsung yang mempraktekkan, yang melakukannya di hadapan para sahabat, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya. Karena Nabi paham betul bahwa dengan akhlak yang baik ini akan mengikis tabiat-tabiat yang jelek, ya, yang akan membersihkan jiwa dan akan menghiasi seseorang, ya, dalam kehidupannya. Seorang yang berakhlak mulia, siapa yang tidak suka dengannya? Seorang yang memiliki akhlak yang baik, siapa yang tidak suka meminjamkan uang kepadanya? Seorang yang memiliki akhlak yang baik, wanita mana yang tidak suka kepadanya? Seorang yang akhlak yang baik, laki-laki mana yang tidak suka kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu kuatnya magnet daripada husnul khuluq itu sendiri. Makanya kita ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita untuk mengintrospeksi diri, ya. Mari sama-sama kita untuk saling mengingatkan dan melihat dan mengevaluasi diri sejauh mana sebenarnya kita ini, ya, di dalam melakukan banyak hal, apakah akhlak kita sudah baik apa tidak. Karena memang kalau akhlak kita tak baik, maka ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali. Kenapa demikian? Karena kita tahu, sudah kita sampaikan tadi, ini akan dampak buruknya kemana-mana. Begitu juga ketika kita memiliki akhlak yang baik, ya, yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau motivasi mereka, ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, ya, ala adulluka ala khaslataini huma akhaffu ala dhahri. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mau aku tunjukkan kepadamu ala khaslataini, dua perangai. Huma akhaffu ala dhahri, kedua-duanya itu sangat mudah di punggungmu, artinya bebannya enggak berat, ya. Wa athqalu fil mizani min ghairihima, dan kedua hal itu sangat berat di timbangan dari selain keduanya. Artinya yang dua ini ketika diletakkan kelak pada hari kiamat di timbangan amal, ini sangat berat sekali. Gitu. Qal bala ya Rasulullah, kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal alaika bihusnul khuluq, wajiblah kepadamu untuk berakhlak baik, wa tulis samti, dan tidak banyak bicara. Tulis samti artinya panjang diam, berarti kan tidak banyak bicara gitu. Ya, ini adalah Ini adalah dua hal yang sangat mudah dilakukan, ya, tidak terlalu berat, ya, tetapi timbangannya kelak, masya Allah, luar biasa beratnya di timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Alaika bihusnil khuluq, wajiblah kepadamu untuk berakhlak baik, wa tulis samti, dan panjangnya diam, artinya tidak banyak bicara.
Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi jiwaku di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla. Ma tajammalal khalaiqu bimithlihi, ma kebanyakan manusia tidak mampu untuk berakhlak dengan keduanya. Yaitu apa? Tidak mampu untuk memiliki keduanya. Akhlak yang baik dan sedikit bicara. Ini kadang-kadang kita banyak bicara, sedikit berbuat. Kan begitu. Maka sering saya katakan, di dalam beberapa hal itu maling juga perlu kita contoh gitu. Maling itu apa? Maling itu sedikit bicara, banyak berbuat kan. Mana ada dia ngomong-ngomong lalu bongkar rumah orang, enggak. Paling dia isyarat saja atau bisik-bisik gitu. Ini kan ilmu yang baik. Maksud saya bahwa semangatnya itu gitu loh. Jadi sedikit kita bicara tapi banyak berbuat. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi jelas ya bahwa memang husnul khuluq dan juga sedikit bicara itu merupakan dua hal yang sulit dilakoni oleh manusia. Padahal ini kata Rasulullah SAW sebagaimana beliau sampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar, ini sangat akhaffu 'ala dhahri, bebannya enggak berat, ringan bebannya. Ya, tapi timbangannya sangat berat. Sayangnya kata beliau, demi jiwaku, bahkan beliau bersumpah ini, fawalladzi nafsi biyadi. Maka demi jiwaku di tangannya, tidaklah makhluk kebanyakan manusia mampu untuk melakukan hal itu, yaitu akhlak yang baik dan sedikit bicara. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan juga di dalam oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam al-Awsat ya. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam al-Awsat. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluqi namaun. Akhlak yang baik itu adalah namaun, pertumbuhan. Tumbuh, perkembangan. Jadi ada progres gitu kan. Progres, ada pertumbuhan. Wa su'ul khuluqi syu'mun, sedangkan akhlak yang buruk itu adalah syu'mun, sebuah kecelakaan. Ya. Sebuah kehancuran. Kita tahulah orang yang berakhlak mulia itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan. Tetangganya pun suka kepadanya, teman-temannya pun suka kepadanya, atasannya pun suka kepadanya, keluarganya pun suka kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau orang yang memiliki akhlak yang buruk, ya keluarganya pun gak suka kepadanya, teman-temannya pun gak suka kepadanya, atasannya pun mengeluarkan dia. Subhanallah, dari mana saja ini musibah ini? Kenapa? Dampak daripada su'ul khuluq, yaitu akhlak yang buruk. Wal birru ziyadatun fil umri, dan berbakti kepada kedua orang tua itu menambah di dalam umur. Ya, imam menambah panjangnya umur itu atau ya menambah keberkahan, ya. Wasadaqatu tamna'u mitatas su'i, dan sedekah itu mencegah ya meninggal dalam keadaan buruk, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini luar biasa hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa rijaluhu thiqat, dan perawi hadisnya itu thiqah, terpercaya semua. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluqi namaun, husnul khuluq itu pertumbuhan, perkembangan. Jadi kalau kita punya tanaman di rumah, tanaman apa kayak serai ya, ataupun cabai, atau biasa ditanam orang di pekarangan rumah. Itu kalau kita tumbuh kan sedap kita lihatnya kan. Coba Anda tanam bunga matahari. Bunga matahari ya. Bunga matahari begitu dia berkembang, tumbuh ya, subur tanahnya tumbuh, lalu berbunga, Masya Allah bunganya itu sangat indah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Anda tanam sesuatu nggak tumbuh gimana coba? Lemas ya, rugi dan seterusnya dan seterusnya. Husnul khuluq itu begitu, nama ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada progres, ya.
Nah, begitu. Wasul khuluqi syu'mun. Sementara akhlak yang buruk itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah musibah, sebuah bala. Ya. Wal birru ziyadatun fil umuri. Sedangkan bakti kepada kedua orang tua itu adalah menambah, ya, menambah dalam umur. Artinya menambah kebaikan ataupun menambah panjang umur itu sendiri. Tentu semua ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqatu tamna'u maitatas su'. Dan sedekah itu mencegah dan menghalangi meninggalnya seorang dalam keadaan husnul, dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kalau kita tidak ingin meninggal dalam keadaan buruk, maka rajinlah bersedekah. Masya Allah, ya. Cobalah antum teliti orang-orang yang meninggal dalam kebaikan, ya, mungkin dalam keadaan salat, mungkin dalam keadaan dia sedang baca Al-Quran, mungkin lagi sedekah, mungkin lagi membantu orang lain dan seterusnya, mungkin lagi berjalan ke masjid, bahkan lagi ada yang sujud dan seterusnya. Coba cek, rajin nggak sedekah orang ini. Antum buat aja penelitian, gitu ya, penelitian kecil-kecilan lah di kampung, gitu. Ya, coba cek. Bagus nggak meninggalnya dia? Oh bagus, ternyata adalah orang yang rajin bersedekah. Nggak mesti besar sedekah itu, tapi rutin gitu loh. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, bersedekah jalan. Ya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, nggak akan ada itu. Nanti sudah Anda kaya makin pelit. Biasanya kan begitu, orang pelit, orang kaya itu berhitung sekali dia. Ya, tidak semua ya, sebagian begitu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Husnul khuluq itu adalah sebuah nama pertumbuhan, perkembangan yang sangat luar biasa. Su'ul khuluqi syu'mun, itu adalah sebuah kecelakaan, ya, sebuah keburukan, sebuah musibah dan seterusnya. Ya, wal birru ziyadatun fil umur, berbakti kepada orang tua itu menambah umur. Kemudian sedekah itu adalah mencegah, menghalangi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita semua, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan kita daripada meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kembali. Jadi ini hadis yang sangat besar, yang sangat-sangat agung ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebenarnya asalnya Allahumma itu ya Allah gitu ya. Allahumma, ya Allah, ahsanta khalqi, engkau telah menyempurnakan, engkau telah membaguskan khalqi, bentuk tubuhku. Fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ini Rasulullah yang berdoa gitu. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnad. Nabi saja yang sangat luar biasa itu sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Engkau adalah berada di akhlak yang mulia, itu berdoa. Sampai begitu gitu. Ini sangat urgennya, sangat pentingnya kita memiliki akhlak yang baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahu akbar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Inna du'a ar-rasuli al-karimi an yuhassinallahu khuluqahu wa huwa alladhi qala Allah taala fihi. Sesungguhnya doa Rasul yang mulia agar Allah membaguskan akhlaknya, dialah orang yang telah Allah katakan di dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi yang berdoa ini bukan sahabat biasa, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang biasa. Dialah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau itu Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Demikian pun beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah membaguskan akhlaknya. Jadi kita ini gimana Pak Ustadz? Ya, kita ini lebih berusaha lagi, lebih keras lagi doanya kepada Allah.
Ya tentu doa dan belajar, karena kita tidak akan mampu berakhlak baik kecuali dengan ilmu kan. Tahu kita halal haram, tahu kita bagaimana bertetangga, tahu kita berbakti kepada orang tua, tahu kita bagaimana membantu orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Karena agama ini semuanya kebaikan yang diajarkan. Tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan yang tidak diajarkan dalam agama ini. Dan semua ajaran agama itu adalah kebaikan. Tidaklah ada kebaikan kecuali telah diajarkan dalam agama ini. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya, ya, mengamalkannya, mendakwahkannya tentunya, ya. Dan juga kita berusaha untuk selalu mengintrospeksi diri gitu. Ya, bagaimana sejauh mana kita ini dalam pengamalan akhlak yang baik ini? Sudah akhlak kita baik apa tidak? Ya, nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Syekh saat detailnya ya, detailnya akhlak yang baik itu apa saja kandungannya. Jadi kalau kita lihat makanan, jadi kalau ada kerupuk atau apa gitu, nanti ada istilahnya komposisi. Komposisinya apa aja? Ada tepung terigu, ada gula, ada mentega dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini akan dijelaskan secara gamblang apa ini husnul khuluq ini ya. Baik. Jadi doa Rasul yang mulia agar Allah membaguskan akhlaknya, dialah yang telah Allah katakan kepadanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Jadi itu bagaimana? Itu la dalilun amikun, itu adalah dalil yang sangat dalam ala ihtimamihi asyadidi bi husnil khuluqi. Itu adalah sebuah dalil yang sangat mendalam ya, ala ihtimamihi, terhadap perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam asyadid, yang sangat besar, bi husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Jadi menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar terhadap akhlak yang baik ini. Sehingga beliau berdoa gitu, subhanallah. Padahal beliau yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Cukuplah itu sesungguhnya. Demikian pun beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah membaguskan akhlaknya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan dalil yang sangat mendalam, dalil yang sangat kuat dan tegas sekali bahwa perhatian beliau yang sangat besar terhadap akhlak yang baik. Wa raghbatihi al-harah, dan keinginan beliau yang sangat kuat bi an yastazida al-muslimuna dauman minhu, dan kekuatan dan keinginan beliau yang sangat kuat agar selalu kaum muslimin meminta tambahan dari akhlak yang baik itu. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla tambahkan lagi akhlak yang baik kepada kita. Ya minimal kita berdoa kepada Allah agar diarahkan, dibimbing kepada akhlak yang baik. Nah ini jadi luar biasa ternyata perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dapat senantiasa apa? Untuk kita dapat senantiasa berakhlak yang baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat dari itu. Sampai meminta doa kepada Allah agar dibaguskan akhlaknya. Apalagi kita. Gitu kan. Jadi kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan cara kita memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak yang sangat luar biasa. Mahma samau fi ma'arijihil wada, meskipun mereka ini tinggi ya di tempat yang bagus dan bersih. Maksudnya walaupun kita memang dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang sopan santun gitu kan. Meskipun demikian kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah SWT berikan kita akhlak yang baik. Ya. Kama kana yastajibu nabiyuhum al-'azim minhu bihadza du'a. Sebagaimana nabi mereka yang agung yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dengan doa tadi itu. Allahumma ahsanta khuluqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan bentuk rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ini menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwa kita, meskipun kita sudah mungkin akhlak kita sudah mulai baik, tapi tetap kita minta tambahan kepada Allah. Agar Allah SWT tambahkan akhlak yang baik itu lagi, minimal Allah pertahankan itu dalam diri kita. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi masih minta akhlaknya diperbaiki. Allahu Akbar.
Ini menunjukkan apa? Akan pentingnya akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tak terasa waktu kita sudah berakhir ya. Insyaallah taala kita akan bisa bertemu, kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang lain. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.